Shalom, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pada kesempatan hari ini kita dianugerahi oleh Tuhan waktu untuk kita boleh datang menyembah Tuhan tentunya. Dan dengan kerinduan yang sama juga kita mau datang sembah Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Engkau baik bagi kami. Kami melihat dan merasakan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami mau belajar bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami, dan satu anugerah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh datang ibadah pada hari ini walaupun di rumah kami masing-masing, karena kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berkati kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kuasai hati kami, kuasai hidup kami, penuhi dengan kuasa Roh-Mu untuk memimpin kami melakukan pekerjaan-Mu yang kudus dan mulia ini. Tetap hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami siap mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena kemurahan-Mu yang melampaui segalanya dalam hidup kami senantiasa menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kemurahan
Puji nama Tuhan, sebentar kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi kita. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima
Shalom, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah semacam ini, Bapak Ibu yang terkasih, kami tahu bahwa ini hal yang sulit kecuali saudara dengan Tuhan sendiri, karena tidak ada orang siapapun yang bisa mengontrol saudara untuk melakukan ibadah kecuali saudara rindu dan saudara tahu bahwa saudara sedang berjumpa dengan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, dan kalau itu gairah itu ada, nah saudara akan melakukan ibadah ini yang tidak dinilai oleh siapapun kecuali Tuhan sendiri. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami bisa beribadah bersama-sama dengan cara-cara yang sudah kami lakukan selama ini. Tuhan yang mengenal hati kami, Tuhan yang mengenal hati setiap umat yang rindu beribadah, berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan menjamah dan melawat kami semua masing-masing, baik kami yang ada di gereja dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, dalam gereja keluarga kami masing-masing. Kami percaya kuasa hadirat Allah yang sama yang akan menjamah dan bekerja dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, berbicaralah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini langsung saja saya akan membawa saudara untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4-5 dengan tema bersukacitalah dan berbaik hatilah, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, bersukacitalah dan berbaik hatilah, Tuhan sudah dekat. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis bernama William Barclay mengatakan bahwa ayat Filipi ini, Filipi 4 ayat 4-5 ini, di sini Paulus sedang menetapkan dua kualitas hidup Kristen yang agung bagi jemaat Filipi. Sekali lagi, Paulus sedang menetapkan dua kualitas hidup Kristen yang agung bagi jemaat Tuhan di Filipi. Dan tentunya bagi juga sama bagi jemaat Tuhan yang ada di Probolinggo, jemaat Pondok Daud dan jemaat Tuhan orang percaya semua yang mendengar firman Tuhan ini pagi hari ini. Saudara, kualitas yang pertama yaitu bersukacita senantiasa. Dan kualitas yang kedua, memiliki kebaikan hati yang nyata yang diketahui oleh semua orang. Kita akan bahas satu persatu dua kualitas ini. Kualitas yang pertama yaitu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, perintah untuk bersukacita ini menunjukkan bahwa hidup tidak selalu enak dan penuh sukacita. Kenapa saya katakan kalau mereka sudah bersukacita, umat jemaat di Filipi sudah bersukacita, tentunya Paulus tidak akan memberikan perintah itu lagi. Orang sudah bersukacita ngapain bilang ayo bersukacitalah gitu. Tapi ini membuktikan bahwa mereka kadang-kadang dalam suasana di mana ada masalah yang membuat mereka kehilangan sukacita. Kalau saya katakan ini saudara setuju, mungkin bilang yes, bukan hanya setuju, tapi 100. Karena yang kenyataannya hidup tidak selalu penuh dengan sukacita. Nah, saudara, penulis sendiri Paulus ketika menulis ajakan atau perintah ucapan sukacita ini, dia sedang berada dalam penjara dan itu bukan karena suatu kesalahan. Dia di penjara justru karena menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Sementara dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan menghadapi maut. Nah, dia dalam kondisi seperti itu seharusnya
tulisannya, tolong ya doakan saya, maksudnya gitu ya. Doakan saya yang sedang dipenjara, doakan supaya saya kuat sampai kepada putusan hukum pengadilan dan sebagainya. Tapi dia justru bukan meminta doa, saudara. Dan nanti kalau saudara membaca ayat berikutnya, ajakan doa itu bukan untuk meminta, untuk mendoakan dia. Tapi bagaimana supaya umat itu mendapatkan sukacita yang ilahi itu. Nah, sementara jemaat yang mendapatkan perintah ini, jemaat di Filipi, bersukacitalah kamu. Nah, Paulus tahu bahwa mereka sedang berada dalam masa-masa kelam. Mereka jemaat sedang menghadapi tekanan di bidang politik. Mereka juga mengalami kesulitan di bidang sosial, pembatasan dalam segala hal dalam gerak mereka. Bahkan mereka juga kadang-kadang harus menghadapi kesulitan secara ekonomi. Dan itu sesuatu yang ada di depan mata, dan Paulus berkata begini, aku tahu bahwa kalian semua itu menghadapi itu. Dan aku tahu apa yang sedang kukatakan. Aku memahami apa yang sedang kalian hadapi dan akan hadapi. Tapi sekali lagi Paulus berkata, aku berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Paulus sedang berkata seolah dia berkata, ini bukan sukacita yang bergantung kepada kondisi duniawi. Kalau sukacita itu bergantung kepada kondisi duniawi tadi, tentunya Paulus tidak akan bersukacita, dan dia tidak akan meminta umat yang dalam kondisi itu untuk bersukacita. Tetapi dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini sukacita yang tidak bergantung kepada hal-hal duniawi, tetapi bersumber kepada kehadiran Tuhan. Dialah sang Raja Damai. Dalam Yesaya berkata bahwa dia bisa memberikan kedamaian kepada umat yang ada di dalam dia. Nah, selanjutnya saudara kalau membaca ayat Filipi pasal 4 ini, dalam ayat 7 dituliskan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu kiranya menguasai hati dan pikiranmu. Kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Damai sejahtera yang melampaui akal, melebihi pengertian manusia. Damai sejahtera yang bagaimana yang melebihi pengertian manusia? Yaitu tadi, Paulus itu secara manusia kalau dipikir tidak mungkin bisa bersuka cita. Di dalam penjara dan mau dihukum mati. Itu yang saya katakan bahwa damai sejahtera yang melampaui pikiran, akal manusia. Dan Paulus berkata biarlah itu akan menjaga hati dan pikiranmu. Nah, kalau damai sejahtera yang semacam ini menjaga, menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan merasa tetap damai. Dan damai itu akan melahirkan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai semacam ini itu bukan damai yang tadi dikatakan bahwa damai yang bersumber kepada hal-hal lahiriah. Tapi ya damai yang seperti ini yang pertama adalah ini adalah damai yang diberikan oleh Bapa kepada anak-anaknya. Damai yang melampaui segala akal pikiran tadi, damai yang melebihi pengertian manusia itu tadi, itu adalah damai yang diberikan oleh Allah Bapa kepada anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 27 sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berbicara kepada murid-muridnya. Bahkan sebelum dia melaksanakan karya salib, dia berbicara. Dia katakan begini, aku akan pergi meninggalkan kau sekalian. Tetapi damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, dia sudah berkata bahwa Bapa memberi kepada anak-anaknya yang ada di dalam Kristus. Kita disebut anak-anak Allah karena Kristus yang sudah menjadikan kita anaknya. Nah saudara, dan
Alkitab berkata damai sejahtera itu diberikan kepada kita anak-anaknya. Tidak sama ya dengan yang diberikan oleh dunia ini. Semua yang diberikan oleh dunia, hal-hal yang kita lihat di dunia, entah segala macam materi, fasilitas dan semuanya, ya itu bisa. Tetapi itu tidak kekal. Nah, hari-hari ini kita menyaksikan bahwa apa yang selama ini orang anggap itu bisa memberikan kedamaian, ternyata enggak. Saudara kalau mendengar itu Bapak pengacara Paris Hutapea ya banyak sekali dia mengupload video-video yang intinya dia berkata ini lo punyaku, mobil mewahku di halaman enggak kepake. Bilang ada banyak hal yang sekarang yang dikejar orang adalah hidup, nyawa. Artinya orang hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Sampai semua hal dia tunjukkan bagaimana dia berjuang untuk itu. Nah, intinya semua yang di dunia ini saudara tidak bisa memberikan damai itu. Dan damai seperti tadi yang melampaui pikiran manusia itu hanya diberikan oleh Allah Bapa kepada anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Ada saya ingat sebuah nyanyian lama berkata demikian. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh. Damai dari Bapa di dalam hidupku. Damai seperti sungai yang mengalir. Damai seperti hujan yang jatuh yang dirindukan oleh tanah dan semua makhluk. Damai itu yang diberikan oleh Bapa dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera, damai yang melampaui akal pikiran itu hanya Bapa yang bisa memberikannya. Pastikan bahwa saudara adalah anak-anaknya. Kalau kita adalah anak-anak Allah maka saudara berhak mendapatkan itu. Yang kedua, ini adalah damai yang lahir dari sebuah doa orang percaya. Sebelum ayat 7 berbunyi damai sejahtera melampaui akal pikiran, dimulai dengan ayat 6 yang berkata, hendaklah kamu jangan khawatir akan apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal di dalam doa. Saudara, kekhawatiran meniadakan damai sejahtera dan sukacita. Tetapi doa menghadirkan damai dan sukacita. Paulus menekankan bahwa kita dapat membawa segala perkara kepada Tuhan. Buat Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu kecil dan tidak ada perkara yang terlalu besar. Bagi Tuhan adalah sama. Masalah saudara masalah kecil atau masalah besar. Paulus berkata bahwa sebab karena hal-hal itu seringkali mengganggu kita, membuat kita khawatir dan kekhawatiran itu menghilangkan sejahtera kita. Tetapi Alkitab berkata, damai itu akan menghadirkan. Kalau kita berdoa, kita sebagai orang percaya, kita datang kepada Tuhan dan membawa semua persoalan itu, maka damai akan datang dan sukacita akan kita peroleh. Yang ketiga, ini adalah damai yang lahir dari doa yang disertai ucapan syukur. Tentunya orang akan bertanya, doa yang bagaimana? Saya berdoa tapi saya kok tetap khawatir. Saudara, di dalam doa kita mesti mengingat hal-hal yang dimiliki oleh Allah atau sifat-sifat Allah, karakter Allah. Di dalam doa kita harus ucapkan itu. Saudara, ketika saudara berdoa, kita harus mengingat kasih Allah. Kasih Allah itulah yang menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam doa kita perlu mengingat hikmat Allah. Hikmat Allah itu yang mengetahui apa yang terbaik buat anak-anaknya. Dalam doa kita mengingat kuasa Allah. Dan satu-satunya yang mampu, kuasa itu yang mampu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara, hanya apabila kita benar-benar yakin bahwa Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, maka kita akan merasa syukur yang sempurna. Dalam keadaan kita akan berterima kasih
Dalam keadaan kita bisa, segala keadaan kita bisa berserah total kepada Dia. Dan kepasrahan itu akan melahirkan sukacita. Sekali lagi, di dalam doa saudara, tidak sekedar berdoa. Kalau selagi kita berdoa dan kita terus mengingat masalah kita, kita akan tetap berdoa dan kita akan keluar sebagai orang yang khawatir. Tetapi ketika berdoa kita ingat apa yang Alkitab tulis tentang Allah kita. Allah kita adalah Allah yang kasih. Tadi saya katakan kasihnya menginginkan yang baik buat anak-anaknya. Tidak mungkin tidak. Allah kita adalah Allah hikmat. Penuh hikmat. Dan hikmatnya mengetahui apa yang terbaik buat kita. Dalam doa kita mengingat kuasa Allah. Dan kuasa Allah itulah yang mampu, sanggup memberikan, melakukan yang terbaik buat kita semua. Dengan berdoa seperti itulah kita akan merasa damai. Dan sukacita akan melahir dalam hidupan kita. Saudara, ketika ayat 6 ini kita kerjakan. Berdoa dengan percaya kepada Allah. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh hikmat, Allah yang berkuasa. Saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran tadi itu akan menguasai hati kita. Karena kita sudah menaruh hidup kita percaya kepada satu pribadi yang selalu menginginkan yang terbaik bagi hidup kita. Dan hanya doa seperti itu yang akan melahirkan sukacita bagi kita semua. Saudara, Paulus menetapkan dua kualitas. Itu tadi kualitas yang pertama adalah sukacita. Saya percaya kalau kita sudah di dalam Tuhan dan kita berdoa menurut cara yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mengatasi segala hal, untuk melawan semua kekhawatiran, maka damai sejahtera akan datang dalam hidup kita dan sukacita akan mengalir dari hidup kita. Dan nyata bahwa kita adalah orang-orang yang punya Tuhan yang selalu hadir dan membuat kita bisa bersukacita. Dan bertanya kenapa, bagaimana mungkin dalam kondisi seperti itu bisa bersukacita. Karena ada Yesus yang di dalam hidup kita, yang dekat dengan kita. Yang kedua, Paulus menetapkan kualitas hidup Kristen, yaitu memiliki kebaikan hati yang nyata diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu dilihat, dimengerti oleh semua orang. Sesuatu yang di dalam hati itu saudara perlu diungkapkan dalam dalam tindakan keluar. Dan Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Orang harus tahu bahwa kamu punya kebaikan hati. Ukuran baik secara umum itu saya bisa katakan baik itu adil. Kalau adil itu maka dibilang baik, begitu ya. Contoh, orang kalau ditanya, bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu baik kepada semua anak-anak? Ya, saya berusaha untuk adil kepada setiap orang, semua anak-anak saya. Dan orang bilang, oh ini orang tua yang baik. Jadi ukurannya itu adil. Dan Alkitab berulang-ulang dalam perjanjian lama berkata bahwa berlakulah adil. Jadi ketika orang melakukan keadilan maka dikatakan bahwa itu baik. Makanya standar dalam hukum di dunia ini ada peradilan. Untuk menentukan siapa orang yang baik dan yang bukan. Kan gitu, saudara. Nah sekali lagi menurut Berkeley orang Yunani memakai kata kebaikan di sini, kata Yunani epikeia. Epikeia ya gampangnya saja api, mirip dengan kata Jawa, bahasa Jawa ya. Saudara kalau kita lihat acara-acara pemilihan idol dan lain sebagainya biasanya begini. Wow, penampilan yang epic. Nah, artinya apik banget, bagus sekali gitu ya. Ya anggap saja kita pakai kata itu saudara. Epikeia ini menjelaskan, kata ini menjelaskan sebagai keadilan dan sesuatu yang lebih baik dari keadilan. Jadi keadilan itu kan sudah baik ya.
adil itu baik. Tetapi sesuatu yang lebih baik dari keadilan. Epikeia adalah kualitas orang yang tahu peraturan-peraturan itu bukan terakhir. Tahu kapan dia tidak harus menerapkan hukum yang tertulis. Tetapi dia melakukan melampaui apa yang tertulis. Contoh, seorang guru menerapkan keadilan. Dia memeriksa hasil ulangan murid dan kepada si A dia memberikan nilai 80%. Dan kepada si B 50%. Lalu kemudian dia buat penelitian lebih lanjut. Kenapa A dapat 80 dan B bisa 50 sedangkan dia mengajar kepada muridnya secara sama. Setelah diteliti, oh ternyata si A ini bisa dapat 80% karena dia mengerjakan tugas dengan kondisi yang baik. Dia anak orang yang mampu, bisa membelikan buku-buku yang lengkap, memberikan tempat belajar, meja belajar, suasana yang belajar dengan baik. Sehingga dia, oh pantaslah kalau dia dapat 80%. Sementara ketika dia lihat murid si B yang dapat 50%, dia lihat, oh dia belajar dalam kondisi yang serba minim. Dia tidak punya buku-buku yang lengkap. Dia tidak punya tempat belajar. Dia belajar dalam suasana di mana rumah carut marut dengan berbagai masalah. Karena dari kalangan yang sangat menderita. Sehingga dia katakan, kalau dia mau adil, dia katakan, udah cukup 50%. Tapi saudara, epikeia tadi, kebaikan hati tadi akan menilai jauh dan dia berkata tidak mungkin saya memberikan nilai mati kepada anak si B ini yang dapat 50%. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi maka dia akan menaikkan nilai sehingga dia tetap bisa naik kelas. Karena dia tidak memiliki nilai mati, minimal dia akan angkat supaya nilai itu jangan mati. Itulah yang dilakukan oleh epikeia. Kebaikan hati yang dimaksud dalam ayat Filipi 4 ayat 5 ini. Saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saudara, Yesus sebenarnya juga sudah mengajarkan kebaikan hati seperti yang ditulis oleh Paulus ini. Dalam Matius pasal 5, dalam bagian dari khotbah di bukit secara keseluruhan dan khusus ayat 5, pasal 5 ayat 38 sampai 48. Yesus berkata begini, kamu mendengar firman atau dalam terjemahan lain, kamu mendengar peraturan yang disampaikan kepadamu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu keadilan bukan? Impas sudah. Begitu. Tapi Yesus berkata, tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat dengan kejahatan. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, tapi dia katakan balaslah kebencian dengan kasih. Berdoalah bagi orang yang menyerang kamu. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, Yesus berkata, kamu berbuat sama, kamu adil, kamu tidak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi saudara, kamu harus lebih daripada itu. Saudara, keadilan itu manusiawi standar. Tetapi kebaikan yang disebut epikeia tadi itu adalah ilahi. Dan itu yang Allah mau nyatakan, hendaklah epikeiamu, hendaklah kebaikan hatimu yang melampaui keadilan itu dikerjakan, diketahui oleh banyak orang. Dan itu kualitas ilahi saudara. Seperti yang Yesus katakan, taruh bara di atas kepala orang yang menganiaya, berkati mereka yang menganiaya engkau. Justru orang-orang yang melakukan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kalau ada orang tampar pipimu, orang bilang, adil dong kalau saya tampar balik. Tapi Tuhan bilang, enggak, berikan yang sebelahnya lagi. Kalau ada orang meminjam, dikatakan, meminta kamu untuk berjalan 1 kilo, berjalan 2 kilo. Artinya melakukan yang lebih dari apa yang diharapkan
secara umum. Dan itulah kualitas ilahi. Lalu ayat 48 pasal 5 berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga. Artinya hendaklah kamu punya kualitas ilahi seperti yang Bapamu ilahi. Karena kita dipanggil untuk menjadi sama seperti Dia. Bersukacitalah dan berbaik hatilah. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati itu bukan sekedar tindakan-tindakan pemberian materi, saudara. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Yesus tadi, bahwa ada banyak hal dalam hidup kita, tindakan kita kepada sesama itu, di mana kita bisa berbuat lebih dari keadilan, melampaui keadilan, maka kita itu menyatakan kebaikan hati, dan itu kebaikan hati Allah. Dia berkata begini, contohlah Bapa kita. Dia memberi hujan yang sama kepada orang-orang yang menghujat Dia dan kepada yang menyembah Dia. Dia juga memberikan matahari yang sama kepada orang-orang yang, saudara katakan mungkin, ya aku bukan Tuhan. Ya benar, kita bukan Tuhan. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab berkata, Bapamu itu menjadi contoh buat kamu. Bukan standar dunia ini, tapi standar kerajaan Allah yang sudah ditetapkan oleh Bapa kita. Dia Tuhan, Dia Raja. Dan yang kepadanya kita harus memberikan hormat dan ketaatan kita untuk melakukan apa yang Dia mau dan inginkan. Yang terakhir saudara, dikatakan kau harus bersukacita dan berbaik hati karena Tuhan sudah dekat. Pengertian Tuhan sudah dekat ini yang pertama, artinya the Lord is near. Tuhan itu dekat. Jadi bersukacitalah karena apapun kondisi saudara, Tuhan tetap dekat. Ini berbicara tentang Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang maha hadir, yang selalu ada dekat dengan saudara. Makanya ada lagu, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Di semua situasi Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sementara menyanyi ini saudara jangan lip service. Bayangkan bahwa Allah itu memang maha hadir. Dia begitu dekat. Dan memahami bahwa Tuhan selalu dekat, itulah yang akan melahirkan sukacita. Karena sumbernya adalah kehadiran Tuhan Yesus yang terus menerus. Ingat kembali apa yang saya tadi katakan di depan. Tuhan kita Tuhan yang dekat itu adalah Tuhan yang penuh kasih kepada saudara. Dan kasihnya itu menginginkan selalu yang terbaik. Tuhan yang dekat dengan kita itu adalah Tuhan yang penuh hikmat. Yang memiliki hikmat yang luar biasa. Dan hikmatnya itulah yang mengetahui yang terbaik buat saudara. Tuhan yang dekat dengan saudara itu adalah Tuhan yang punya kuasa. Yang mampu memberikan yang terbaik bagi saudara. Dan ukuran terbaik di sini adalah ukuran Tuhan dan bukan ukuran saudara. Tuhan sudah dekat, Tuhan selalu dekat artinya. Dan itu yang membuat kita bersukacita. Kadang-kadang kita itu hidup setiap hari dan pikir kita kebiasaan. Kita lupa bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Dan kalau kita terus menghidupkan kesadaran itu, ingat Tuhan ada di dekatku. Tuhan ada di sampingku, Tuhan ada sekeliling hidupku, maka itu akan memberikan sukacita, akan menyingkirkan semua kekhawatiran dan akan membuat damai itu berkuasa dalam hati dan pikiran, dan itu akan melahirkan sukacita. Arti Tuhan sudah dekat selanjutnya yang kedua adalah memang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah dekat. Saudara, bila mengingat kedatangan Kristus yang kedua kali dalam kemenangan yang luar biasa, maka kita tidak akan kehilangan pengharapan dan sukacita. Sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang menantikan, yang berharap
kepada sukacita ilahi itu, orang mengharap bahwa Kristus akan datang, mengetahui Kristus akan datang. Dalam kemenangan orang-orang itu akan punya pengharapan walaupun hidup di dunia ini susah. Dia akan, ada sesuatu tempat yang lebih luar biasa. Ada tempat yang memberikan sukacita. Ada tempat yang melampaui semua keindahan yang ada di dunia ini. Dan itu yang disediakan oleh Bapa kita, oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menuju ke sana dan itu akan melahirkan pengharapan dan sukacita selalu. Dan bila kita mengingat, yang kedua, ketika kita mengingat bahwa Tuhan itu sudah dekat. Berarti hidup ini begitu singkat ya saudara. Maka seharusnya kita, hidupku singkat. Aku tidak mau melaksanakan keadilan yang kaku. Karena keadilan yang kaku yang diterapkan tadi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau lu nampar tak tampar juga. Kalau lu maki tak maki. Kalau saudara kita mau menerapkan keadilan yang sedemikian, itu akan memisahkan kita, manusia dengan manusia, memisahkan kita dengan sesama, menjauhkan. Kalau saudara mau terapkan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu keadilan. Kalau saudara mau seperti itu, adil dong. Kalau saya dihina, saya akan menghina balik. Adil dong. Kalau saya dilukai, saya akan melukai. Dan itu akan memisahkan, mengoyak persekutuan. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah kasih. Lampaui dari keadilan. Kita tidak menuntut keadilan, tapi kita melakukan lebih daripada itu. Menginginkan kita memperlakukan sesama dengan kasih seperti kita berharap bahwa Tuhan melakukan demikian kepada kita. Dan hukum kasih itu saudara, yang diajarkan oleh Tuhan, itu akan melenyapkan semuanya, akan mengubah semuanya. Bukan memisahkan tetapi mempersatukan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan ketika kita mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh, mas saudara tidak akan menuntut keadilan. Biarlah sukacita dan keadilanmu, kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman pagi hari ini yang mengajarkan kami di tengah situasi kondisi apapun untuk kami tetap menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang punya Tuhan sumber hidup, sumber segala-galanya, dan itu akan mendatangkan sukacita dan juga kebaikan hati yang bisa kami tunjukkan. Tuhan tolong kami di tengah-tengah dunia ini untuk kami menjalankan perintah-Mu seperti yang tertulis. Sebab bukan orang yang bersuruh Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, itu yang akan mendapat kerajaan surga, yang mendapat masuk kepada kehidupan kekal yang disiapkan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami semua. Hamba berdoa buat umat-Mu yang hari-hari ini mungkin ada di antara mereka, bahkan mungkin banyak yang sedang mengalami tekanan hidup, yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami berbagai hal, yang merasa bahwa hari-hari hidup ini begitu kelam. Tolong kami ya Tuhan. Lewat kebenaran ini untuk kami diingatkan lagi bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kepadamu kami menyerahkan hidup. Kepadamu kami pasrah total. Engkau pengendali, Engkau pengatur segala-galanya. Engkau akan mengatur hidup kami dengan kasih-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan kami merasa aman karenanya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan tolong, kiranya situasi akan kembali pulih. Kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami tidak bisa buat apa-apa selain kami berharap kepada kuasa-Mu yang maha besar ya Tuhan. Tuhan untuk campur tangan dalam kondisi ini. Untuk memulihkan kami dalam tugas-tugas kami. Memulihkan ibadah kami secara normal. Belajar secara normal dan bekerja secara normal. Dan semuanya akan pulih dengan pertolongan Tuhan. Apa yang tidak bisa kami lakukan dan kerjakan, itulah bagian untuk kami mempercayakan itu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar semua umat berkati anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang kami percaya tetap bersama dengan kami selama-lamanya. Engkau dekat dan Engkau akan tetap dekat
dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau bukan hanya melihat, tapi Engkau juga sanggup untuk melakukan banyak hal dalam hidup kami. Dan kepadamu kami belajar untuk percaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, shalom, sampai jumpa. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menaikkan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sementara itu kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku di hati-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait yang kedua. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku di hati-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku di hati-Nya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang